Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada saudara-saudariku sekalian yang saat ini diuji dengan penyakit dan sampai detik hari ini belum menemukan jalan keluar kesembuhannya, saya doakan semoga Allah berikan solusi agar segala penyakit-penyakit yang ada pada dirinya diangkat dan dihilangkan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang cara menyembuhkan demam dan sakit kepala, tips ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah disampaikan oleh beliau di hadapan para sahabatnya kurang lebih 14 abad yang lalu, ketika kita mengalami demam tinggi ataupun sakit kepala, apapun jenis sakit kepalanya itu, pusing, pening, mumet, ataupun vertigo, migrain, dan lain sebagainya. Nah, pada hakikatnya tips ini tidak hanya berkaitan dengan masalah penyakit demam ataupun sakit kepala saja. Tapi di dalam redaksi itu Nabi memberikan penjelasan apabila seseorang mendapatkan ujian penyakit berupa demam tinggi ataupun pusing atau sakit kepala dan penyakit-penyakit yang lainnya, maka boleh menggunakan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Langsung saja saya ingin menyampaikan satu hal. Dan saya ingin meyakinkan kepada saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Tidaklah Allah turunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan pula penawar obatnya. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dan jangan kita sekali-kali berprasangka buruk terhadap apa yang kita alami saat ini. Teruslah berikhtiar dan berdoa semoga Allah ridhoi dan memberikan solusi kepada kita semua. Dalam kali kesempatan ini ada dua solusi yang akan saya berikan. Bagaimana cara menyembuhkan demam tinggi ataupun sakit kepala. Siapapun yang sakit, baik itu diri kita ataupun keluarga, entah itu suami atau istri, orang tua, anak, saudara, ataupun kerabat atau saudara-saudara yang lainnya, maka ini boleh kita praktekkan dan kita sampaikan. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengalami penyakit yang dimaksudkan, maka Allah akan ringankan dan bahkan Allah akan sembuhkan penyakit yang ada pada diri kita, khususnya ketika kita mengalami demam dan sakit kepala. Yang kedua, saya perlu menjelaskan bahwa kita tidak boleh terburu-buru langsung memakai obat-obatan kimia sintetik pada saat kita mengalami demam ataupun sakit kepala. Karena kita ketahui bahwasanya obat-obatan ini kita tidak tahu asal usulnya, ya. Nah, dan Rasulullah SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita tips dan obat di dalam Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi, bagaimana cara mengatasi dan menyembuhkan penyakit-penyakit lahir maupun batin. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi penyakit ini, solusi yang pertama secara lahiriah, jasmani, alamiah, ketika kita mengalami demam ataupun sakit kepala, yang pertama boleh kita lakukan dengan cara mengompres, ya, dengan air hangat. Atau yang kedua, kita
mengambil rimpang jahe, lalu kita parut, kemudian airnya kita peras, dicampur madu 3 sendok. Ya, saya ulangi, satu siung ya, 1 siung jahe, rimpang jahe ini kemudian kita parut, lalu airnya kita peras, lalu kita campurkan madu 3 sendok, lalu kita berdoa, lalu kita minum. Nah, ini secara alamiah. Nah, yang kedua, solusi ilahiyah atau doa. Dan ini tidak kalah pentingnya dari solusi yang pertama tadi. Karena bagi saya, doa itu adalah mukhul ibadah. Maka kita memulai ketika kita mengalami sakit demam atau kepala pusing, maka boleh kita praktekkan ini. Apalagi pada saat kita nggak menemukan apa-apa ya, tidak ada obat, tidak ada dokter, tidak ada orang-orang yang bisa menangani, maka kita memunajat kepada Allah, memohon agar Allah angkat penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Oke, berikut tata caranya. Yang pertama, siapkan diri kita ketika kita dalam keadaan sakit, kita boleh duduk atau berbaring. Lalu kita mengucapkan yang pertama kali adalah syahadat sholawat. Doanya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke, setelah kita berdoa demikian, lalu kita memohon kepada Allah. Sebelumnya, siapkan air putih segelas ya. Air putih segelas ini untuk kita jadikan wasilah ya, untuk membersihkan penyakit-penyakit dalam diri kita. Lebih bagus kalau ada air zam-zam kita gunakan, karena air zam-zam itu air yang penuh berkah. Siapkan air putih segelas, lalu kemudian kita berdoa. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Lalu doa yang diajarkan Nabi SAW, doa intinya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri irkin na'arin wa min syarri harri narin. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri na'ari irkin na'arin wa min syarri harri nar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarrin irkin na'ari wa min syarri harri nar. Yang artinya, dengan nama Allah yang maha besar, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dari semua kejahatan semburan yang mendidih dan dari kejahatan panasnya api neraka. Oke, nanti saya tuliskan di kolom deskripsi ya, kaifiatnya dan tata caranya ya, atau doanya saja untuk dihafalkan doa ini. Oke, setelah kita berdoa, air putih tadi kemudian kita tiupkan ya, setelah kita berdoa tadi kita tiupkan. Oke, kemudian jangan lepas ya, tetap membaca. Bacalah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sebagaimana dalam riwayat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar menjelaskan tentang kaifiat atau tata caranya dengan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
bacakan ke telapak tangan kita terlebih dahulu, ya. Setelah kita berdoa tadi, lalu kita tiupkan ke telapak tangan kita dengan membaca surat Al-Fatihah, cukup 1 kali. Lalu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, masing-masing ditiupkan 1 kali. Setelah kita tiupkan, kita usapkan ke seluruh badan kita, ke seluruh tubuh kita yang terasa sakit, kepala, ya, pundak, ya, tangan, kaki dan perut dan bagian-bagian organ tubuh kita yang lainnya. Oke? Setelah kita membaca dan mengusapkan ke badan kita, maka air yang tadi kita pegang kita bacakan lagi doa yang sama, ya. Doa yang sama dengan tata cara yang sama, ya, syahadat, sholawat, terus membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, lalu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, lalu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, lalu membaca doa inti mengobati demam dan sakit kepala, ya, yang saya bacakan tadi. Oke, saudara-saudariku sekalian, setelah kita membacakan semuanya, lalu air yang tadi kita doakan, yang kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita minum, kita tiupkan lalu kita minum. Kita minum dan sebagian lagi kita usapkan ke badan kita yang sakit, ya. Sisakan untuk kita usapkan kepada area tubuh kita. Oke. Nah, demikianlah secara ringkas. Setelah kita mengusapkan air yang sudah didoakan, kita berdoa kembali kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon padamu dengan wasilah ayat-ayat dan doa-doa yang hamba baca ini, angkatlah semua penyakit demam yang ada pada diriku dan semua jenis sakit kepala yang aku alami saat ini. Dan jangan biarkan hilang, jangan biarkan meninggalkan bekas sedikit pun di dalam diriku. Nah, redaksinya boleh berbeda, intinya sama. Ya, intinya sama dengan doa terakhir. Ini sebagai pamungkas daripada terakhir daripada doa kita. Insya Allah, yakinlah kepada Allah bahwa yang menyebabkan kesembuhan bukanlah doa kita, bukanlah air ini, bukanlah usapan tangan kita, tapi hakikatnya adalah milik Allah. Keyakinan kita kepada Allah. Yakinlah, sebagaimana sabda Nabi SAW, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Allah tidak turunkan penyakit, melainkan Allah pula akan turunkan obatnya. Dengan berbagai jalan dan cara, insya Allah Allah akan angkat segala penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, khususnya ketika kita mengalami sakit demam ataupun sakit kepala. Ini boleh kita praktekkan kepada diri kita, kepada anak kita mungkin yang sedang demam tinggi, atau kepada saudara-saudara kita, teman-teman, sahabat, kerabat dan semuanya. Insya Allah akan bermanfaat. Demikianlah dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi kebaikan kita bersama, dan mohon video ini di-share, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang belum mendengar atau mengetahuinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati law zahira wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.